Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kali ini perihal iman dan tindakan. Kebenaran ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Ada kisah seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan dan sudah cukup lama, yaitu 12 tahun. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan yang akan memberkati kita melalui kisah ini, saudara. Yang pertama, tindakan tanpa iman adalah kesia-siaan. Ayat 25 dan 26 dijelaskan bagaimana perempuan itu telah melakukan berbagai upaya pengobatan untuk kesembuhan, tetapi hasilnya tidak berfaedah dan keadaannya semakin memburuk. Ini menjelaskan kepada kita, saudara, supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan apa yang kita punya, tetapi seharusnya kita mengandalkan Tuhan di hidup kita. Tentu mengandalkan Tuhan itu didasari dengan iman. Jadi tindakan, perbuatan tanpa iman itu adalah kesia-siaan. Itu yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah iman itu timbul karena mendengar firman. Ayat 27 dan 28, puji Tuhan, dijelaskan di situ perempuan itu telah beberapa kali mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan inilah yang akhirnya membuat perempuan ini memiliki iman, dan terus nanti iman itu mendorong dia untuk melakukan satu tindakan iman yang nantinya perempuan itu mengalami kesembuhan. Itu berarti, saudara, betapa pentingnya kita terus mendengar firman dalam kehidupan kita. Kita bisa membaca firman secara pribadi, kita bisa mendengar firman dalam ibadah yang kita ikuti, di mana kita menjadi jemaat Tuhan. Firman itu memproduksi iman dalam diri kita, karena iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Yang ketiga, saudara, iman harus disertai dengan tindakan. Kalau poin yang pertama, tindakan tanpa iman adalah kesia-siaan, poin yang ketiga ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasanya iman harus disertai dengan tindakan. Ayat 27 dan 28, perempuan itu bilang, di dalam imannya, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini adalah suatu keyakinan yang luar biasa. Iman yang tadinya, saudara, karena mendengar berita tentang Yesus, karena mendengar kebenaran tentang Yesus, lalu dia melakukan satu tindakan, dia jamah jubah Yesus, hasilnya dia mengalami kesembuhan. Jadi ini adalah tindakan iman dari seorang perempuan yang sakit pendarahan tersebut. Jadi, saudara, puji Tuhan kalau kita adalah orang beriman, tetapi ingat, iman kita harus dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, dengan tindakan-tindakan yang nyata. Tidak cukup hanya beriman, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus disertai dengan tindakan. Yang terakhir, yang keempat, saudara, iman kepada Yesus adalah dasar kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan. Ayat 34, Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkanmu. Jadi perempuan yang sakit pendarahan mengalami kesembuhan bukan karena dia menjamah jubah Yesus. Ini penting, saudara. Tapi karena imannya kepada Yesus. Jadi menjamah jubah Yesus hanya sarana yang diperkenankan Tuhan untuk menjadi jalan perempuan ini mengalami kesembuhan. Jadi yang pokok adalah iman perempuan tersebut kepada Yesus. Maka untuk kita mengalami yang namanya kesembuhan atau hal-hal lain yang sedang kita gumuli, saudara, itu sangat ditentukan oleh iman kita kepada Yesus. Maka jangan bergantung kepada pendeta A, pendeta B, tetapi bergantunglah kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa memakai media, memakai banyak cara, memakai banyak sarana untuk kita mengalami keajaiban Tuhan, untuk kita mengalami kesembuhan. Katakanlah bisa melalui pendeta A, pendeta B, bisa melalui tenaga medis atau yang lainnya. Tapi dasarnya adalah untuk kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan, iman kita kepada Yesus. Mari, saudara, tetap beriman, dan iman kita tentunya harus disertai dengan tindakan. Oleh iman di dalam kekayaan kemurahan Tuhan, kita akan terus mengalami pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.